أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أتوارنا وعلى آله وصحبه يا نور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat per detik, per hari, sampai detik ini, sampai umur kita ini masih Allah memberikan kita nikmat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang diberikan Allah taala karunia yaitu orang yang apabila ianya mendapatkan nikmat, ianya merasa akan bahwasanya itu daripada Allah. Apabila kita dapat nikmat Allah itu jangan dinomor duakan. Apabila kita dapat nikmat apa aja, nikmat nafas kah, nikmat kau berpandir kah, nikmat kau berbincalak kah, nikmat kau berdagang kah, nikmat kau dapat duit kah, nikmat kau dapat kesehatan kah, harus dirasakan, harus diamalkan terus menerus bahwasanya itu berataan adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bujur-bujur kenal, itu bujur-bujur orang yang ingat lawan yang memberi nikmat. Mudah-mudahan kita kawam mengamalkan itulah. Sedikit aja jin saban hari bangun goreng ingatkan kawam menyuap nasi ya Allah, pian yang memberi nikmat ya Allah. Kanyang parut ya Allah, pian juga ya Allah yang memberi ulun nikmat nina ya Allah. Lalu pulang Allah memberikan rasa nyaman makan, banyak kayak orang makan tapi liur pahit. Jadi beri Allah Ta'ala nyaman masih makan, alhamdulillah ini nikmat daripada pian ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, pian pulang hari ini banyak kayak nikmat-nikmat Allah lagi lah. Saban hari itu harus dikekalkan supaya kita itu menjadi hamba Allah Ta'ala yang selalu bersyukur kepada Allah. Amunnya sudah nangka itu nyaman hidup, tenang hidup, syukur terus lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilajari oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membahagiakan hati baginda Muhammad kita bertaala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah bahwa angan-angan untuk memperoleh ampunan kita tuh bisi angan-angan seandainya Allah Ta'ala ini mengampuni aku aja. Oh Allah Ta'ala tuh orangnya ghafur, oh Allah Ta'ala tuh ghafar, oh Allah itu maha pengampun, oh Allah Ta'ala tuh maha penyayang, oh pasti aja Allah Ta'ala mengampuni aku aja. Itu keyakinan itu bujur aja, keyakinan itu bujur. Allah Ta'ala maha pengampun, itu harus etikat kita. Emang kayak itu Allah Ta'ala maha kasih sayang, etikat kita harus kayak itu. Allah maha kasih sayang lawan hambanya. Tapi yang ngalihnya ini kita kenapa jalannya? Ketahuilah bahwa angan-angan untuk memperoleh ampunan tanpa disertai amal. Tapi kada mau beramal, istighfar aja kada mau sebenarnya. Beparak lawan baginda Muhammad aja kada mau, yaitu baca salawat kepada baginda Muhammad. Beristighfar kada mau, beribadah kada mau juga. Allah Ta'ala itu maha pengampun aja. Nah ini kesalahan besar. Apa jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad nih, bebuhan para kekasih Allah nih, tanpa disertai amal adalah sesuatu yang paling membahayakan manusia. Tuh di garis bawahi, nah yang paling membahayakan manusia. Tahukah yang paling membahayakan manusia? Kalau pang kada berduit, kalau pang kada bisi anak, kalau pang kada bisi mobil, kalau pang kada bisi rumah, kalau pang kada bisi harta, kalau pang yang berapa dunia, ada ini nah yang paling berbahaya. Ya, yang paling berbahaya manusia nih nah manusia yang paling berbahaya orang yang angan-angannya untuk memperoleh ampunan tanpa inya hakun ba'amal.
Itu manusia yang paling bahaya nih toh, bahaya dunia, bahaya akhirat. Mudah-mudahan angan-angan kita kagak terlalu panjang insyaallah lah. Angan-angan kita pendek dan ibadah kita panjang. Ibadah kita istiqomah insyaallah lah nanita. Ketahuilah bahwa angan-angan untuk memperoleh ampunan tanpa disertai amal adalah sesuatu yang paling membahayakan manusia. Orang bisi angan-angan hendak masuk surga kada beramal. Orang berangan-angan hendak parak lawan Allah, tapi gawiannya menjauhi yang apa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mau ini hal yang paling membahayakan manusia. Napa garang angan-angan dapat ampunan tapi kada mau beramal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada pertanyaan nang kayak ini nah. Kita itu kenapa jadi ngalih bener nak beribadah lawan Allah? Itu harus ada pertanyaan terbesik di setiap hari ternyata. Kenapa kadang jadi diadakan acara haul banyak, rancak di sini ada, di sana ada. Kenapa garang? Supaya ada pertanyaan di dalam diri kita, bebuhannya tuh kenapa kok bisa jadi nangka itu? Bakar amat nangka itu, disayangi hamba Allah nangka itu, menjadi kekasih Sayyidina Muhammad kayak itu, menjadi kekasih Allah Ta'ala nangka itu. Apa garang sebabnya? Itu harus ada, harus di pertanyaan di benak kita tuh. Jangan kayak itu aja saban hari ya. Saban hari kan ada peningkatan. Ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lah. La ilaha illallah. Angan-angan kita ni nah, angan-angan dalam masih anom dia lagi jar, masih kawagin beramal. Ada tahu bang? Ada nang mati orangnya meninggal anom. Ada nang hanya lahir, ada juga. Jangan terlalu panjang angan-angan, kenapa jarang jadi orang itu berbahaya. Angan-angan ini membahayakan orang di dunia dan di akhirat. Ini kena sudah terbuka, sudah masuk ke dalam kubur, ya kena menyesal. Majakanya jar saban hari aku baca salawat kepada baginda Muhammad. Majakanya saban hari aku baca istighfar kepada Allah. Majakanya saban hari aku menuntut ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuting aja caranya diatur waktu tuh diatur. Pagi bangun goreng ya, sembahyang subuh aku berwirid, misalnya amalan saya saman atau wiridul latif atau apa sudah. Imbah tu aku begawi berniat, ya Allah aku nak turun begawi hendak mencari rezeki engkau yang halal ya Allah, dan ulun hendak memberi makan anak bini ulun ya Allah. Dah begawi. Pas begawi jangan meninggalkan sembahyang 5 waktu. Itu dalam begawi itu mulai subuh dengan niat itu ujuk biar kada baca selawat. Ujuk apalagi baca selawat bagus lagi. Ujuk tapi niatnya bujur awal tadi, aku hendak memberi nafkah, aku hendak mencari harta yang halal. Hendak memasukkan dalam parut anak tuna harta yang halal. Ujuk kena waktu sampai waktu duhur sembahyang inya. Batu pulang begawi pulang ujuk beribadah kada, sembahyang kada, beruku kada, sujud kada. Batu pulang datang pulang asar, sembahyang pulang asar, imahnya tuh bulik maghrib. Pian tahu kada itu mulai subuh nah sampai asar sampai bulik itu dihitung ibadah aja lawan Allah. Kan? Asal niatnya bujur. Itu orang ahli ibadah tuh nang itu inya. Amun kawa tuh dianggap di muka lawang tuh nah, sajaku yang begawi khususnya yang begawi di perusahaan, amun kawa andak di lawang hendak keluar rumah tuh nah, sahajaku begawi hendak mencari harta yang halal, sahajaku begawi hendak memberi nafkah gasan bini anakku, dah bismillah. Umma bapahala aja pian mulai ujuk warna tadi. Bapahala aja tuh. Asal jangan menggawi maksiat saja di pertengahannya. Begawi aja, asal jangan mencuntan, asal jangan main bebinian, asal jangan menggawi yang haram, jangan asal menggawi yang haram.
Insya Allah dihitung ibadah aja terus itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Percaya ke dalam Al-Qur'an. Percaya ke dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan untuk Sayyidina Muhammad dan gasan kita beritaan mukjizatnya Sayyidina Muhammad. Wal 'asr. Hendak tahukah orang yang rugi? Innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh dalam keadaan rugi. Manusia siapa ya kita? Kenapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kada sekadar iman aja tapi beramal soleh. Beramal soleh itu imma amal kita kepada Allah. Amal kita kepada Allah yang wajib digawi. Ada kalanya amal soleh itu lawan makhluk Allah, ya berakhlak bagus, berakhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah lawan makhluk muamalahnya bagus. Lawan makhluk pulang membantu sesama makhluk. Lawan makhluk menebarkan senyum. Jangan merangut. Menebarkan senyum taruh lawan makhluk. Siapakah orangnya senyum aja berpahala amilus sholihat ngarannya. Murah senyum benar sedintulah aja. Sampai nang kayak itu Sayyidina Muhammad paling banyak senyum di kalangan sahabat, di kalangan sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum terus baginda Muhammad. Amal yang lawan Allah wa 'amilus sholihat itu ada amal lawan Allah yang fardu digawi. Yang fardu digawi sudah malam tadi ulun singgung, mungkin ada yang kada hadir. Ingatakan ketika sembahyang jangan sampai dianggap beban. Itu orang yang beramal soleh. Dua kali mulangnya sudah, mudahan ingat masih. Sembahyang jangan dianggap beban. Assalamualaikum warahmatullahi. Umat tenangnya nang kayak orang tuntung begawi. Kayak itulah orang beriman lah. Innal wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ulun tambahin lagi penjelasannya. Illa alladziina amanu, orang yang beriman. Iman itu ada, ulun sebutkan malam tadi kalau lah ada 3. Iman itu ada kalanya dengan akal. Iman itu ada kalanya dengan taklid. Iman itu ada kalanya dengan hub. Ini dengan 3 ini Yang pertama akal, yaitu yang berbau tauhid, itu memerlukan akal. Yang kedua, iman itu perlu dengan taklif. Ya, sesuatu yang diwajibkan Allah Ta'ala, ya ilmu fiqih. Taklif benarannya itu Allah Ta'ala suruh kita untuk sembahyang, Allah Ta'ala suruh kita untuk berpuasa. Jakanya kada dipaksa oleh Allah, jakanya kada dipaksa oleh Allah. Kita tuh kada bakalan hubungan lawan Allah tuh kada ada. Itu kasih sayang Allah. Kenapa gerang jadi Allah mau marduakan anu jar, jadi Allah Ta'ala mewajibkan udah sembahyang nih jar. Jakanya kada buka dosa sembayangan bang. Maulah nangka itu Allah hendak supaya kita tuh ada terus hubungan lawan sidin, makanya disuruh sembahyang. Tuh taklif. Supaya yang 2 ini sempurna, harus ada yang nomor 3. Agama itu ad-dinu hubbun. Agama itu cinta, agama itu kasih sayang. Agama itu kasih sayang. Namun yang sudah dapat illal ladzina amanu, orang yang beriman dengan 3 pondasi tadi, nyaman. Wa 'amilus sholihat, amal solehahnya itu kada mau jadi beban sudah. Kayak apa jar amun nak mengetahuinya imbah pian tuntung tenan, mbah pian tuntung berjualan. Contohnya semalam malam tadi ulun contohkan imbah nutung makan, adalah beban pian imbah nutung makan lah. Adalah beban lah, ada beban kenyamanan. Makannya misalnya ayam panggang, lawas kada makan ayam panggang sudah nih, soto pulang lagi, ada anunya rahmannya, ada limaunya supaya mah hancur liur gula jar. Imbah untuk makan tuh adakah beban? Adalah beban lah.
kenyamanan, kada ada beban. Mbak tuntung sembahyang bang, nang kayak disasah orang kemadan itu kisahnya kayak maling disasah orang. Alhamdulillah tuntung ya sembahyang. Beban kenapa? Gara masalah kita di sembahyang itu nah. Sembahyang kita bermasalah makanya jadi beban. Nih ngatakan nah, jangan sampai jadi beban. Contoh lagi nah, pian begawi jualan, memasar terus lah. Mama aja yang uyuh yang nyaman, yang dapat langsung. Berdagang nah ini kan belum tentu dapat lagi. Yang nyata uyuhnya dulu memasar. Bano lo tuh, mengeluarkan tenaga berjualan tapi imbahnya dapat melihat dapat 10 juta. Kira-kira jadi beban kalian itu. Nikmat jadinya pian berdagang kenapa garang tahu ujungnya banyak benar. Nikmat jadinya. Ini banyak benar nah. Ini disinggung oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari di awal kitab Hikam tuh cari syarah-syarahnya tuh nah. Bahwa amal itu nang kayak pagarang jangan jadi beban. Nyatakan sekali lagi nah. Berkhidmahnya jangan jadi beban. Buah tuntung berkhidmah jam 2 tuntung pelong benar makanya begawin itu kada kita beribadah hendak berparak lawan Allah. Amun sudah parak lawan Allah lezat tam dapat nikmat jadinya ini kan ada beban ini aku dasar aku yang hendak memang itu pian tuh makan dasar kehendak pian juga hendak makan tuntung makan tuh nyaman benar pelongnya tuh nyaman benar pelongnya tuh kada beban nang kayak itu juga ibadah kak jangan jadi beban. Dah ampih melewati ini nah yang hadir. Tunggal gimitan nah kita tunggal gimitan jangan jadikan ibadah beban. Selesai sudah. Nah itulah. Disertai amal supaya kada jadi beban. Ibadah itu cinta lawan yang menyuruh beribadah. Banyak kalau lah ngaku aja kita nah imbah tuntung sembahyang biasanya Pak. Apalagi imbah tuntung sembahyang tarawih. Oh manang kayak apa lagi imbah tuntung tarawih itu nah. Manggah. Imbah tuntung apa biasanya lagi? Bewirid. Hancap bewirid sembahyang sunat tuh jenasa padahal 2 rakaat aja. Uyuh main bola. Uyuh main bola pada 2 rakaat, pada 4 rakaat sebelum zuhur, imbah 4 rakaat sesudah zuhur. Uyuh main bulu tangkis. Uyuh munjun. Apalagi uyuh berumar. Nya kenapa gerang? Inya disangkanya sudah dalam pikirannya tuh nah beban. Itu tanamakan terus di anak amunya pian anak bisi anak yang penghafal Al-Qur'an kena. Nak jangan naklah ikam jangan dianggap beban menghafal Quran. Ikam anggap itu ikam berparak lawan Allah. Pian datang majelis sini nah. Supaya apa gerang? Pian duduk nganya nah menyisihkan waktu pian duduk di sini nah setumatnya geus apa gerang? Anak berparak lawan Allah. Tahu kasih Allah? Tahu ibarataan siapa Allah itu siapa? Itu yang memberi pian nafas saban hari itu siapa? Yang memberi pian makan saban hari itu siapa? Bos saja tuh pian kau bernama agung akannya apa? Mainnya hanya sehari memberi pian bonus, pujian, kasih sayang, hormat, pentakdiman, ganal benar sudah. Allah saban hari mana kada pernah di dalam hati kita agung kayak itu makanya dalam sembahyang pemulaan Allah Taala melajari mewajibkan Allah wajibnya sembahyang hendak melajari yang paling ganal tuh aku ya Allah. Allahu Akbar. Itu jin koler juga dipaksa dulu dikacak dulu panggulu tuh dikacak dulu ya pakai salasil jalo aja jadi Ibnu Athaillah Al-Iskandari pakai belenggu dulu ditarik jalo Allah Taala Allah sayang benar lawan kita ingatkan jalo Allah Taala Allahu Akbar berapa banyak kita sudah menduakan bahkan menyeratakan yang besar itu selain daripada Allah. Kehebatan kita lah pemikiran kita kah hebat pada orang lain padahal pemikiran itu dari siapa juga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
wa tawassaw bil haq. Sebagian ahli tafsir wa tawassaw bil haq, tawassaw itu saling berwasiat, saling tagur menagur. Apa garang? Al ilmu, ya hadir majelis ilmu. Itu penghadir majelis ilmu. Orang yang beramal, orang yang beriman, imbah tu beramal saleh, alladzina amanu wa amilus salihat, supaya sempurna orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq ay bil ilm. Harus berilmu. Ilmu siapa? Ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun ingatakan pesan akan sebutin lagi supaya ingat nah. Jangan sampai merasa terbebani, apalagi menjadikan beban apabila Allah Taala beri kita karunia anak. Mendidiknya tuh jangan jadi beban. Itu nikmat dari Allah. Itu karunia terbesar. Itu gudang pahala pian, namun pian meninggal dunia kena gudang pahala pian. Adanya gudang pahala lagi pang, bahkan kena menjadikan kebun surganya pian di dalam kubur kena berkat anak. Tapi ingat akan amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq ay bil ilm. Tanam makan di dalam jiwa raga bebuhannya tuh ilmu agama. Biar kada hafal Quran tapi orangnya ketujuh lawan ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ini banyak banget sudah kita doktrinnya tuh modelnya tebal banget sudah nih tebal banget sudah, seakan-akan ilmu agama tuh biasa-biasa aja di kalangan orang. Tebal banget sudah dindingnya nih tebal banget sudah. Makanya hendak dikrikisi sedikit bahwasanya penting benar ilmu agama itu supaya kita kena selamat dunia dan akhirat. Tebal benar. Cukup lawan itu aja kan? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Apa terakhir? Wa tawassaw bis sabr. Sabar menuntut ilmu. Sabar istiqomah. Biar orang istiqomah sabar, duduk sabar, mendengarkan sabar, hadir sabar. Allah la ilah, jangan jadikan beban lah, jangan jadi beban. Itu nah. Sembahyang makan aja nyaman banget, mau sembahyang jauhnya kok makan lawan sembahyang. Makan itu kesan diri kita, jaga kesan awak kita, tapi sembahyang itu kesan ruhaniyah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah itulah, ini angan-angan memperoleh ampunan tuh. Ini kayak itu pangbahan orang. Allah Taala maha pengampun aja jar, tapi kada mau istighfar kepada Allah. Itu yang paling berbahaya lah. Dan hal itu tersiar. Nah jadi Majal Abdullah Al-Haddad zaman sidin dia sudah tersebar maksudnya itu tersiar di kalangan orang yang banyak berbuat kesalahan di zaman ini ya sidinhan. Zaman Habib Abdullah 300 tahunan sudah jasidin tersebar bahwasanya banyak banget orang bisi angan-angan kena aku masih anom, aku kena aja, aku kena itu pang sudah angan-angannya. Angan-angannya kada mau beramal, angan-angannya kada mau beribadah. Napa garam itu pang jadi angan-angannya Allah Taala pengasih penyayang aja. Aku kena masih panjang aja lagi umur. Pak esok meninggal, napa habar? Hendak minta bulikakan kena yang dihendakinya kada dunia lagi kena tahu palang mana rumahku, mana biniku, mana anakku kada lagi sudah. Yang inya handaki ya Allah ulun hendak sebut sekali barang baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi mbah sudah saben hari ini dikarunia Allah Taala waktu 24 jam pada hendak 1000 kali sehari kena sudah meninggal dunia sekali aja berharga benar baginya kena tak sekali aja berharga benar. Ini rahmat Allah adalah Sayyidina Muhammad. Coba pian baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu satu kali itu rahmat Allah 10 dapat.
Itu yang dirabutakan bebuan ahli kubur. Kita masih hidup, masih koler aja. Itu Bang. Angan-angan kita terlalu panjang. Nah, esok masih hidup aja jadi. Esok masih sampat aja jadi pemajelisan. Nah, malam esok, malam esoknya ada aja pulang aja. Minggu kayaknya ada aja pulang aja. Nah, itu Allah la ilaha illallah. Ini sudah mulai zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Bang, nih di zaman Habib Abdullah aja banyak presiden yang sudah tertipu nang itu presiden. Maginya zaman kita nih ini. Maginya zaman kita wah ini. Ya Allah, ya tapi mudah-mudahan ya Allah dengan amal kami yang sedikit ini ya Allah, dan kami mencoba terus untuk berparak lawan pian ya Allah, untuk memahami ilmu-ilmu baginda Muhammad ya Allah, yang sedikit ini ya Allah terima ya Allah, agar kami selamat dunia dan akhirat. Yang sedikit ini ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini bertahan kumpulakan mulai masyrik sampai maghrib, kayak apa aja ilmunya banyaknya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedikit ya Allah Ta'ala itu hanya mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami membicarakan, nah Jasidin Pak harus aku sampaikan nang kayak ini aja Jasidin, tentangnya secara panjang lebar dengan harapan Sidin, harapan Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaat bagi orang yang mengetahuinya sehingga ia sadar dari kelalaiannya dan bangun dari tidurnya ketika mengetahui bahwa para nabi dan orang-orang soleh sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalurnya nanti rasa takut. Kalau lah makanya jalur malam tadi imbah tuntung sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung astagfirullahaladzim, takutan kalau pindah kada diterima oleh Allah, kadanya bangga Bang, kadanya senang Bang, kadanya merasa plong Bang. Kamu merasa plong tuh, nah iya tadi kayak jadi beban tadi beribadah. Nah kayak buka keliling musala ini lah biarlah, disuruh misalnya disuruh siapakah menyuruh ayo keliling, imbah tuntung tuh merasa himung bener tak? Himung bener itu Bang, makanya jangan rasa takut kena yang bebinian. Kalau Bang kalian kada hadir malam tadi diulang ini supaya paku di papan tuh tercatok berataan, punya sebutingnya aja bisa terungkap pulang papan itu ini papan yang menyiapin dari catok berataan, pakui kuat-kuat dipakui kuat-kuat papan tuh yang bebuhan bebinian, berkhidmah di rumah, lawan laki, jangan jadi beban, anggap ibadah, memarakakan pian lawan Allah. Imbahnya Bang istighfar ya Allah terima ya Allah, ulun berkhidmah memasuhakan piring biniah, memasuhakan piring laki ulun ya Allah, menapasakan baju laki ulun ya Allah, ya Allah terima ya Allah khidmah ulun ya Allah. Rasa takutnya ada, jangan jadi beban kena imbah. Mau itu mereka tahu kau udah uyuh banang sudah buat tetap pas, nah itu tak kena tak, ini jadi bebannya. Jangan Mbah tuh pulang berjualannya sama ai jual berjualan jangan beban. Orang berjualan memarakakan kita kepada Allah. Imbah datang berjualan, ya Allah terima ya Allah ulun na berkhidmah lawan anak bini ulun mencarikan nafkah gasan bini anak ulun ya Allah. Nah itu damai benar rumah nangka itu. Amun kau amalakan ini lah berubah rumah tangga pian. Jujuran toh. Tes ya. Amalakan ini lah berubah rumah tangga toh. Menjadi sakinah wa mawaddah wa rahmah. At-tumakninah ada di rumah. Tumakninah ada di rumah. Yang bini merasa berkhidmah merakakan diri lawan Allah. Nang anak nangka itu juga. Disuruh-suruh kuitan, kenapa? Disuruh-suruh kuitan memarakakan dirinya kepada Allah. Kada jadi beban kalau Bang disuruh kuitan. Nak tukarakan beras beban benar imbah tuntung tuh rasa plong mana kada aku berkhidmah nah berparak lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang bini kayak itu juga di rumah bahasa sapu ya Allah jangan ya Allah astagfirullah mudahan Allah menerima setiap debu yang ulun berasihi rumah yang laki anak ulun kau beribadah kan kayak apalagi sudah dijelaskan sudah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mengajar TK Al-Quran maginnya. Ini siapa yang mengajar TK Al-Quran?
Jangan dianggap beban. Anggap setiap huruf yang pian pelajari gesan anak-anak kekanakan cericikan tuh nah, yang halus-halus tuh nah, itu memarakakan pian setiap hurufnya lawan yang ampun kalam. Siapa ampun kalam? Allah. Ampun kalam. Melajari anak tuh beban benar tuh di rumah. Rasa kayak apakah melajari anak? Udah masukkan ke TK aja sudah jadi. Nah, iya tuh beban melajari anak. Ini kada begaje. Han itu pulang ngalihnya lah. Jakanya tahu tuh gajinya sembahyang tuh gajinya kayak apa? Bah, bisa kada jadi beban. Rahman. Ya Rahman ta'arus jadi. Ya. Syarif misalnya nih, Syarif. Ya. Misal ikam Syarifnya begawi hari ini bawi berat tapi tahu juga ganjarannya Syarifnya ganal. Pokoknya berat benar. Mengangkat beban nih misalnya 50 kilo. Pulang balik mengangkat ke mana nih, ke mobil. Tapi tahu gajinya sehari ini tuh berapa? Oh, gajinya sekarang 100 juta Rifai. Kira-kira kayak oh iya kada kan? Tambahi lagi padanya 50 kilo, 100 kilo aku hakutnya aja Syarif. Inya kada melihat pahala puasa, makanya jadi beban biasanya. Inya merasa inya kada melihat pahala orang sembahyang. Inya kada melihat pahala berkhidmah di rumah tuh nawan babinian lawan lakiannya kada tahu. Bon lakiannya jangan kayak itu juga kadang kada tahu pahala daripada Allah. Ya, mudah-mudahan kita dibukakan mata hati kita insyaallah lah. Mata hati kita insyaallah dibukakan Allah. Setiap apapun yang berbau ibadah jangan dianggap menjadi beban. Amun jadi beban harusnya lah. Nina, khawatirnya sebuting beban. Sembahyang beban, puasa beban, sedekah beban, maharu anak beban, berkhidmah di rumah winian beban. Karena ibadah itu jadi problem, jadi masalah. Jadi masalah jadinya. Jadi masalah kita kena jadinya. Nah kayak sembahyang tuh mahaur berdagang kena jadinya kayak itu tak. Nah kayak sembahyang tuh mahaurnya begawi kan di perusahaan kayak itu tak. Kiranya kena tuh nah, contoh, minta maaf Bang lah, ini supaya disampaikannya supaya paham. Puasa, kiranya puasa tuh kena yang mengolahnya kada perajakian, lalu jangan ada berpuasa kena begawi tak. Hakun aja ada berpuasa. Misal, ini jadi problem, ini jadi asalnya beban aja, nih tau beban. Lalu jadi masalah, berpuasa masalah baginya gak sering mencari rezeki kayak itu, kah orang beriman? Kada mau orang kayak itu. Jangan ingatakan kita beribadah kepada Allah yang memberi rezeki itu Allah, yang menyugihakan itu Allah, yang membahagiakan kita dunia akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Ya Allah, yang sedikit ini nak kami belajar kembali minta ini ya Allah, tanamakan tancapkan di dalam hati ulun ya Allah supaya kau mengamalkan setiap hari. Nah, paling kadang pian tentang sembahyang kena ini kena sembahyang subuh kena pian rasakan kayak apa, sudah tahu ilmunya nih, kada jadi beban lagi, sudah asa nyaman tuh sembahyang. Paling gak ada imbas sembahyang tuh astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah terima sembahyang ulun ya Allah. Nah kayak itu kena tak. Nah kayak untuk makan tadi kayak jadi napa-napa. Tenang aja Bang, alhamdulillah aku kau sembahyang. Tapi tenangnya itu nak kada menjadi beban. Kayak orang makan tadi. Nah itu aja sudah nyaman benar orang makan tuh nah. Adakah imbah orang makan tuh alhamdulillah nyaman tapi kada ada bebannya. Nah itulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu Jasidin harus aku sampaikan yang ini Jasidin. Harus aku sampaikan supaya orang itu mengumpati para nabi aja sudah. Mengumpati para nabi dan orang-orang yang soleh, karena mereka itu orang yang paling takut, rasa takutnya kepada Allah, besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau umpati kita misalnya, adalah berdakwah misalnya jauh, jangan jadi beban. Jadi setiap langkah, setiap putaran daripada roda mobil itu jadi pahala kesan kita. Setiap nafas fisabilillah. Bulik subuh, mulai pagi sampai subuh, saya itu Pak nafas kita dihitung fisabilillah. Asal jangan berbuat maksiat ya. Jangan jadi beban. Jadi nikmat aja sudah. Allah yang menyuruh nikmat. Nikmat. Itulah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law akhadani Allahu ana wa ibn Maryam bima janat hatani la'udibna thumma lam yadhlimna syai'a." Artinya seandainya Allah Subhanahu wa taala menuntutku dan putra Maryam, artinya Nabi Isa lah, atas perbuatan yang dilakukan oleh jari telunjuk dan ibu jari, niscaya yang dilakukan telunjuk, misalnya telunjuk ini misalnya bermaksiat atau ini jari Nabi Muhammad, apakah tegawil orang kah, lalu itu bisa aku jadi sendiri bisa juga diadab oleh Allah, diadab. Tapi kada mungkin banglah Nabi ini contoh aja, niscaya kami telah disiksa jari Sayyidina Muhammad, kemudian dia tidak menganiaya kami sedikit pun. Itulah kada ada menganiaya sedikit pun. Itulah tidaklah diragukan bahwa para nabi dan wali lebih mengenal Allah. Itu seandainya aja pang tadi itulah, jangan kita jadi Nabi Muhammad disiksa fajar, kada itulah, itu seandainya aja jadi Nabi Muhammad. Lau itu jika tidak diragukan bahwa para nabi dan wali lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang orang lebih kenal kepada Allah kecuali Sayyidina Muhammad. Kita ini peracikan daripada ma'rifatnya Sayyidina Muhammad. Kita ini peracikan daripada ma'rifatnya Sayyidina Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh kenal, Allah lebih mengenal. Sayyidina Muhammad lebih mengenal siapa Allah, dan kemurahannya yang agung serta rahmatnya yang luas. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat rahmat ya Allah di dunia wal akhirah daripada lainnya. Oleh karena orang yang banyak berbuat kesalahan dan dosa lebih patut untuk merasa takut kepada Allah. Oleh karena orang yang banyak berbuat kesalahan harusnya ia lebih takut kepada Allah. Ya Allah, dan segalanya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sembahyang kami dahulu tu beban ya Allah. Ampuni ya Allah, kami kada tahu lagi ya Allah. Ya Allah, bersedekah ulun dulu beban ya Allah. Ya Allah, puasa kami dulu beban ya Allah. Puasa sembahyang tarawih, sembahyang yang sunnah-sunnah kami berataan seakan-akan itu menjadi beban ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ahli orang majelis kami ya Allah, dan dosa orang kampung kami insyaallah berkat Sayyidina Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut kepada Allah dari segala segi, dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita berataan menjadi hamba Allah yang selalu menjadikan apa yang disuruh oleh Allah sebagai nikmat dan kenyamanan. Nikmat aja tapi kada rasa nyaman, ada nyaman juga. Iya untuk makan. Nikmat tuh nyata-nyata makanannya nyaman. Misalnya di hadapan ini nasi mandi, nikmat bener kalau lah. Tapi kada nyaman. Rasa kita nyaman lah. Kada nyaman. Ya Allah, beri kami nikmat dan kenyamanan ya Allah. Yang mana kenyamanan itu menuju kepada ridho Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ini ada anak daripada jamaah kita anak dari jamaah kita ngarannya Muhammad Alvin Rahmatullah bin Ahmad Husairi, anaknya Husairi, karena penyakit tumor otak dia. Minta doakan ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu sabar, syukur, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh orang tuanya insyaallah, dan yang garing daripada seluruh keluarga kita berataan. Dan ini kita bacakan selawat dan tahlil wabil khusus kepada Efrani bin Anang Alim, Khadijah binti Sya'rani, dan seluruh keluarga kita berataan yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.